minggu depan kita asinkron kuis per ATS 2 ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang geopolitik. Sebelumnya, ada yang tahu nggak geopolitik itu apa? Coba menurut teman-teman deh, artinya apa sih geopolitik itu gitu. Saya Bu, Boleh silakan. geopolitik geopolitik itu eh, adalah bagaimana posisi dan kondisi geografis suatu negara itu mempengaruhi cara negara itu berpolitik dan mengambil keputusan. Oke. Nah, oke jadi teman-teman, geopolitik itu dari dua kata ya, geos dan politik gitu. Geos itu artinya bumi gitu. Kalau politik ilmu politik gitu. Sebelumnya teman-teman kan dulu pasti pernah belajar geografi ya, geografi. Nah, jadi esensinya geopolitik ini cabang ilmu geografi. Yang pertama itu, jadi geografi itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ada geografi fisik. Sebentar saya cas dulu laptop saya ya, habis baterainya. Oke, jadi eh ada cabang ilmu geografi itu ada geografi fisik dan ada geografi manusia. Nah, kalau geografi fisik itu mempelajari sejarah dunia secara geografis yang kayak teman-teman belajar di geografi selama ini. Ada karakteristik fisik bumi, lalu hubungan spasial antar wilayah, lalu letak negara, itu geografi fisik. Bumi dan dunia secara fisiknya. Nah, sementara kalau geografi manusia, itu fokusnya lebih ke geografi sebagai ilmu sosial dan meneliti tentang masalah dalam organisasi manusia. Nah, geografi manusia ini nanti dibagi lagi nih jadi tiga subdisiplin. Ada geoekonomi, ada geososial, dan geopolitik. Nah, yang kita bahas ini adalah geopolitik dan bersinggung-singgungan juga sih dengan geoekonomi gitu. Jadi, seperti kayak kata Ayu tadi, bagaimana posisi geografis negara-negara itu mempengaruhi kebijakan politiknya. Nah, geopolitik ini adalah studi hubungan antara geografi dan politik, di mana ya geopolitik ini mengkaji tentang hubungan antara wilayah di bumi dan tindakan politik di organisasi, gitu. Jadi, bagaimana geografi bagaimana letak sebuah negara, kondisi fisik sebuah negara itu mempengaruhi keputusan politiknya, tindakan politis, dan organisasi-organisasi dunia yang ada. Contohnya, ASEAN. ASEAN itu timbul sebagai kebijakan geopolitik. ASEAN itu timbul karena adanya geopolitik. Karena secara geografis negara-negara di Asia Tenggara itu kan berdekatan nih. Jadi dibentuklah ASEAN. Dibentuklah ASEAN untuk jadi organisasi yang menaungi dan menjadi wadah untuk negosiasi kebutuhan negara Asia Tenggara gitu. Contohnya lagi NATO, North American NATO itu di Amerika Utara kan ya. Nah, NATO itu juga karena ada geografis. Lalu dulu ya, dulu-dulu itu ada Uni Soviet. Uni Soviet itu juga salah satu geopolitik kebijakan politik yang timbul karena adanya negara-negara komunis di satu wilayah. Makanya dibentuk Uni Soviet. Jadi intinya geopolitik itu kebijakan politik yang timbul karena kondisi geografis sebuah negara. Gitu. Nah, lalu setelah berkaitan dengan geopolitik tadi ada yang namanya geostrategi. Tuh. Geostrategi dan pengaruhnya terhadap perdagangan global, teman-teman. Geostrategi ini berpengaruh sama perdagangan global. Kenapa? Karena jadi kan geopolitik itu setiap hubungan geopolitik itu menghasilkan geostrategi. Nah,
geostrategi ini berdampak pada hubungan antar negara, misalnya aliansi militer, lalu persaingan strategis, konflik gitu. Misalnya kayak Korea Selatan dan Korea Utara ya. Ini kan karena geopolitik juga. Makanya Korea Utara karena mereka sedang berkonflik, makanya mereka Korea Utara memutuskan untuk memperkuat militernya sementara Korea Selatan soft powernya gitu. Itu karena geopolitik juga. Nah, pola ini berdampak nih teman-teman pada pola perdagangan dan investasi. Maksudnya apa sih? Jadi kalau teman-teman perhatiin negara-negara pola-pola geopolitik negara-negara yang berdekatan itu kan cenderung berdekatan dan memiliki hubungan politik yang baik cenderung eh, intens ya hubungan perdagangannya. Itu kayak Indonesia, Singapura, Indonesia, Thailand, secara geografis kita tetanggaan, secara geografis kita deketan, dan secara politis pun kita sangat erat relasinya. Karena itu perdagangan di antara kedua negara, di antara negara-negara ASEAN itu juga sangat eh, intens, sangat banyak gitu. Nah, jadi kalau kita breakdown, sebenarnya geostrategi atau geopolitik itu pengaruhnya apa aja di perdagangan global. Yang pertama itu perubahan aturan dan kebijakan. Nah, maksudnya perubahan dan aturan dan kebijakan ini apa? Jadi, eh, pemerintah itu menggunakan sanksi, teman-teman. Jadi kan marilah kita anggap geopolitik itu sebagai sebuah kebijakan politik ya. Kebijakan politik yang mengatur dinamika hubungan negara gitu. Nah, kenapa geopolitik ini mempengaruhi perdagangan yang pertama? Geopolitik ini digunakan sebagai sanksi dan kontrol ekspor. Gitu. Jadi pemerintah itu menggunakan politiknya untuk menerapkan sanksi, kontrol ekspor, restriksi. Untuk apa? Untuk mempengaruhi rivalnya, mempengaruhi saingan dagangnya. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak? Coba, contohnya apa? Contoh eh, pemerintah yang menggunakan kekuatan politiknya untuk mempengaruhi rival dagangnya. Lalu Mm-mm, contohnya itu ada di Amerika Serikat versus Tiongkok, Bu, mm-mm, yang tahun 2015 sampai 2020 perang dagang. mm-mm. Kebijakannya apa tuh? Contoh kebijakannya. Yang dimana Donald Trump itu memperlakukan tarif tinggi terhadap produk impor asal Tiongkok seperti baja, aluminium, dan produk teknologi. Oke, ya. Oke, thank you, Fikri. Nah, jadi itu teman-teman, contoh yang paling masif ya. Contoh perang dagang paling besar di dunia itu antara Amerika dan Cina. Gitu. Dulu Amerika itu kan meremehkan Cina nih. Tapi siapa sangka negara yang dulunya tertinggal sekarang jadi superpower banget. Jadi raksasa perekonomian. Nah, karena Amerika merasa terancam nih ya, merasa terancam dengan melihat Cina itu menjadi superpower di bidang ekonomi ya. Mulai tuh. Jadi dengan kebijakan politiknya Amerika berusaha menjegal dan mempengaruhi dinamika perdagangan Cina. Contohnya dengan apa? Melarang, bisa jadi melarang. Waktu itu sih menerapkan tarif ya, tarif impor Cina itu sampai berapa puluh persen gitu. Lalu eh Indonesia juga pernah dikenakan tarif kan. Indonesia ini khususnya di bagian perkebunan ya, CPO. Itu kita tuh sangat tinggi volume ekspornya. Nah, itu juga pernah kita. Nah, selanjutnya pengaruh yang lainnya itu adalah geopolitik itu mempengaruhi
memberikan resiko fisik pada jalur perdagangan konflik. Contohnya, maksudnya ya apa? Kalau teman-teman tahu konflik Israel Gaza, itu seluruh kapal yang melewati lautnya kan diblokade, ya kan? Diblokade sama kapal Israel. Nah, itu karena politik juga kan? Itu karena kebijakan, karena keputusan politik. Untungnya jalur Gaza itu bukan jalur perdagangan yang rame, gitu kan? Jadi nggak berpengaruh. Coba kita bayangkan kalau misalnya jalur Gaza itu jalur perdagangan yang rame dan ada blokade. Berapa banyak tuh kapal-kapal yang macet nggak bisa lewat dan mengantarkan paket dan mengantarkan eh, barangnya. Dan ini meningkatkan biaya juga gitu. Terus lalu contohnya lagi tuh waktu Ukraina, perang Ukraina itu juga ada blokade-blokade. Makanya sempat pengiriman internasional sempat terhambat gitu. Jadi geopolitik, konflik politik antar negara itu juga bisa mempengaruhi jalur perdagangan. Apalagi kalau negara yang berkonflik itu dilewati jalur perdagangan strategis gitu. Lalu yang ketiga, energi dan komoditas sebagai alat geopolitik. Ini maksudnya apa? Jadi, eh, negara-negara ini yang saling rival satu sama lain itu kan memiliki kebijakan politiknya masing-masing ya dan ingin mempengaruhi partner rekan dan rivalnya. Nah, mereka bisa mempengaruhi pasar dunia lewat eh, en- komoditas punya mereka gitu. Gitu. Jadi untuk bargaining powernya, contohnya apa? Contohnya Arab. Arab itu bargaining powernya minyak. Jadi ketika ada negara yang konflik sama Arab, Arab tinggal naikin aja harga minyak. Tinggal naikin aja harga minyak mentah kan? Itu. Dan negara-negara lain yang nggak punya komoditas minyak itu akan kesusahan tuh. Kenapa? Karena bahan bakar fosil tuh masih jadi bahan bakar utama di banyak negara, teman-teman. Makanya bargaining powernya negara-negara Timur Tengah itu sangat-sangat kuat. Karena ada dan mereka ada OPEC ya, OPEC yang menaungi mereka. Nah, minyak ini dijadikan alat geopolitik bagi negara Timur Timur Tengah. Kalau kalian mempersulit kami, ya udah kami naikin aja harga minyak. Sederhananya gitu. Kalau misalnya kalian mau menjegal kami, melarang kami ini itu, ya udah kami stop stop aja ekspor minyak, biarin kalian nggak punya minyak gitu. Sederhananya gitu. Makanya kalau teman-teman lihat, mau sekacau apapun dunia, biasanya Arab itu nggak terlalu terdampak. Timur Tengah itu nggak terlalu terdampak. Mau mau walaupun ya Amerika, Amerika, Cina lagi perang dagang, Rusia, Ukraina lagi perang dagang, Timur Tengah itu adem ayem aja di sana dengan kesejahteraannya gitu. Karena mereka punya bargaining power yang sangat kuat dan sangat dibutuhkan oleh banyak negara. Pertanyaannya kenapa Indonesia nggak bisa gitu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Indonesia? Indonesia juga penghasil minyak bumi kan ya? Tapi kok kita nggak bisa gitu? Menurut teman-teman kenapa? Bu, izin menjawab, Bu. Ya, oke silakan. Eh, Kalau menurut pendapat saya, karena Indonesia kan teknologinya juga masih kurang buat ngolah minyaknya. Dan biasanya tuh Indonesia juga jadinya minyak itu tuh disetor dalam keadaan yang kayak masih mentah gitu loh, Bu, belum diolah. Dan nantinya tuh bakal diolah sama negara lain, terus yang dapat uppernya ya negara lain gitu. Ya, benar, benar banget. Oke, thank you Sada. Nah, jadi teman-teman itulah kenapa Indonesia nggak punya bargaining power yang kuat di sektor minyak bumi. Padahal kita penghasil minyak. Karena apa? Yang kita ekspor itu crude oil, minyak mentah yang masih hitam itu, yang nggak ada harga, bukan nggak ada harganya sih, murah maksud saya, harganya murah. Kenapa? Karena kita nggak punya, entah pemerintah kita nggak punya uang untuk membangun smelternya atau gimana, tapi kita tidak punya
kapabilitas di sana untuk mengolah menjadi harganya lebih tinggi. Makanya kita nggak punya bargaining power. Sementara kalau misalnya di Timur Tengah, mereka itu menjual minyak yang udah dalam bentuk dengan harga yang tinggi, gitu. Minyak olah. Makanya Timur Tengah itu bisa punya bargaining power yang kuat. Dan ini salah satu tugas ini ya, tugas PR bagi pemerintah dan generasi kita untuk memperbaiki itu gitu. Nah, selanjutnya ada strategi aliansi dan blok ekonomi, friendshoring atau reshoring. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, geopolitik karena adanya misalnya nih karena ada ketegangan politik ya. Karena misalnya kayak Rusia dan Ukraina atau Amerika dan Cina lah, Amerika dan Cina. Ini kan ada ketegangan politik nih mereka. Nah, karena ketegangan geopolitik ini, Amerika dan Cina ini membuat strategi aliansi. Strategi aliansi ini berpengaruh pada perdagangan. Kenapa? Karena mereka akan berdagang sama teman-teman mereka aja, gitu. Mereka akan buat blok ekonomi nih. Blok ekonomi dan jadi pemasoknya dari teman-temannya aja, produksinya outshore offsourcingnya dari teman-temannya aja, outshore-nya aja itu di negara teman-temannya aja gitu. Itu kenapa terjadi blok ekonomi karena ada ketegangan geopolitik. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, polanya itu Amerika itu akan berbisnis sama teman-temannya aja. Ya, ini case Amerika versus Cina ya. Amerika berbisnis dengan teman-temannya aja. Siapa? Kalau di Asia itu Korea Selatan. Korea Selatan itu partner tradingnya Amerika banget, sekutu banget lah pokoknya. Lalu eh Europe, Uni Eropa, beberapa negara. Sementara kalau Cina, teman-teman lihat polanya. Itu hanya akan Cina trading sama Rusia, partnernya tuh kan Rusia, lalu Korea Utara atau negara-negara yang satu blok istilahnya. Tapi kenapa Indonesia ikut? Indonesia dagang sama Korea, dagang sama Amerika, dagang sama Cina. Karena kita, Indonesia itu menganut aliran gerakan non-blok. Indonesia itu penganut aliran non-blok ya. Jadi nggak ikut kemana-mana Indonesia itu. Kita itu dari dulu sampai sekarang selalu mempertahankan netralitas politik. Jadi kita nggak ikut kemana-mana. Tapi geopolitik itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Dengan apalagi dengan adanya blok ekonomi ini. Lalu perubahan struktur industri teknologi tinggi. Nah, jadi dengan adanya negara-negara yang industri teknologinya makin maju, maka persaingan itu juga timbul nih. Jadi timbul ada ketegangan politik. Nah, jadi terjadi juga pemecahan pasar, fragmentasi pasar. Kenapa? Karena ada negara lain yang takut, misalnya gitu. Ada yang takut, jadi membatasi ekspor teknologi dari negara lainnya. Gitu. Nah, itu kenapa, bagaimana pengaruh geostrategi terhadap perdagangan global. Nah, lalu selanjutnya ya, selanjutnya organisasi-organisasi internasional nih, kita udah belajar tentang WTO, Bank Dunia, IMF, gitu ya. Nah, organisasi-organisasi internasional ini berperan besar teman-teman dalam geopolitik perdagangan. Jadi organisasi-organisasi internasional ini memiliki peran gede dalam mengatur dinamika geopolitik. Nah, yang pertama sebagai pembuat aturan dan forum negosiasi seperti yang kita tahu ya, kan menyediakan kayak WTO tuh menyediakan forum negosiasi untuk negara-negara anggotanya. Kalau misalnya kayak situasinya lagi tegang, ada perang dagang antara Amerika sama Cina, maka WTO itu menjadi wadah untuk mereka bernegosiasi. Lalu dulu itu teman-teman mungkin pernah lihat ya di berita ada tentang eh, embargo. Jadi Indonesia mengembargo ekspor impor Perancis gitu. Makanya itu sempat tapi belum sempat masuk WTO, cuman sudah ada appeal untuk negosiasi gitu. Itu karena dulu tuh karena apa ya kalau nggak salah boykot-boykot gitulah. Karena Danone itu punya Perancis kan.
Nah, terus fungsi kedua itu mekanisme penyelesaian sengketa dan kepastian hukum. Nah, jadi WTO dengan DSB-nya itu dispute settlement body-nya itu mencegah terjadinya eskalasi konflik dagang. Karena tadi setelah memberikan forum, lalu mereka membantu untuk menyelesaikan sengketa agar ketegangan politik tadi yang cuma gesekan-gesekan kecil itu nggak jadi perang ekonomi gitu. Jadi kan perang dagang itu sebenarnya awalnya dari eh keles keles apa ya salah paham dikit-dikit aja gitu. Tapi karena terlalu sering ya itu jadi perang ekonomi, economic warfare namanya. Nah, sebelum terjadi perang ekonomi, WTO akan menjadi penengah nih di sini untuk menyelesaikan sengketa biar nggak jadi parah gitu. Sederhananya gitu. Lalu yang ketiga, transparansi monitoring dan mengurangi asimetri informasi. Nah, maksudnya apa? Jadi IMF dan WTO ini melakukan pelacakan tarif, lalu melakukan mendata perdagangan, lalu melakukan analisis makro. Tujuannya untuk apa? Untuk menilai kebijakan-kebijakan setiap negara. Kebijakan-kebijakan proteksionis yang misalnya ya, oh, Indonesia masang kuota impor gitu. Ini berpengaruh nggak? Memberikan dampak geopolitik nggak? Mengganggu arus perdagangan nggak? Nah, tugasnya ini dilakukan oleh organisasi internasional, teman-teman. Untuk menganalisis dan kalau memang menimbulkan dampak geopolitik, maka akan ditengahi, gitu loh. Dikasih somasi dulu, diingetin dulu negara itu. Jangan loh, kebijakan kalian ini akan menimbulkan konflik geopolitik. Ya, gitu. Itu fungsinya. Lalu manajemen krisis dan pembiayaan stabilisasi. Jadi, khususnya IMF ya, IMF dan World Bank itu memberikan bantuan. Bantuan keuangan, program teknis, lalu bantuan-bantuan lain yang bisa meredam dampak dari geopolitik. Dampak geopolitik ini contohnya apa? Harga harga minyak yang naik turun, harga komoditas yang tidak stabil, gangguan rantai pasok. Nah, itu contoh dampak geopolitik. Nah, IMF, World Bank, lalu bank-bank internasional ini menjadi berperan sebagai lembaga untuk membantu dalam manajemen krisis gitu. Karena apa? Karena mereka memberikan bantuan yang seperti itu. Jadi agar eh, perdagangan itu tetap lancar. Sederhananya gitu. Lalu advokasi kepentingan negara berkembang dan norm setting. Maksudnya advokasi kepentingan negara berkembang dan norm setting itu jadi kalau di sini contohnya UNCTAD itu loh, UNTAD atau Badan PBB lainnya itu berfungsi untuk menjadi juru bicara, mengadvokasi, membantu menyuarakan kebutuhan negara-negara berkembang. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi fragmentasi pasar karena geopolitik gitu. Jadi gini teman-teman, maksudnya apa? Kayak misalnya perang Rusia dan Ukraina, ya. Yang perang tuh Rusia dan Ukraina aja sebenarnya. Tapi negara-negara kecil di sekitar mereka itu terdampak juga loh, ya kan? Kayak misalnya di dekat Ukraina tuh ada apa? Bosnia. Bosnia dekat Ukraina nggak sih? Jadi kayak misal negara-negara di sekitar Rusia, di sekitar Ukraina itu juga terdampak dengan perang mereka. Nah, salah satu dampaknya apa? Pengiriman nggak masuk, misalnya kan pengiriman internasional nggak bisa masuk karena terjadi blokade. Lalu misalnya harga-harga barang naik, karena apa? Karena source-nya, suppliernya juga terhambat. Nah, peran dari organisasi internasional ini untuk menyuarakan kebutuhan-kebutuhan negara kecil-kecil yang terdampak dari geopolitik ini, gitu. Nah, lalu selanjutnya penguatan kerjasama regional. Nah, ini contohnya ASEAN. Paling paling mudah ini contohnya ASEAN. Karena Indonesia dan Asia Tenggara itu secara geografis juga erat, secara politiknya juga intens, maka
ada organisasi politik di sana yang namanya ASEAN yang tujuannya untuk memperkuat kerjasama kita. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Materi geopolitik ini eh, agak berat sih ya teman-teman. Tapi ini masuk dalam kurikulum sekarang karena ketika teman-teman kerja nanti konflik-konflik politik kayak gini akan berpengaruh gitu. Misalnya di teman-teman eh, apalagi kalau teman-teman di freight forwarding ya, ekspor impor gitu ini sangat-sangat berpengaruh. Ada yang ingin tanyakan? Sebelum saya lanjut, paham atau pusing? Jujur aja teman-teman. Karena emang geopolitik ini skupnya itu udah hukum internasional, hubungan internasional, udah kompleks banget. Jadi saya berusaha sebisa mungkin menjelaskan dengan bahasa yang sederhana banget gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, eh jadi geopolitik ini tadi ya, kedatangan politik, kebijakan-kebijakan politik antar negara itu memiliki dampak pada organisasi internasional. Kalau tadi peran organisasi internasional, sekarang dampak geopolitik yang timbul dari adanya organisasi internasional, gitu. Organisasi internasional ini juga memberikan pengaruhnya terhadap kebijakan politik negara-negara. Yang pertama, ya, itu legitimasi versus politisasi. Maksudnya apa? Jadi, organisasi internasional ini kan memberikan legalitas, memberikan pengesahan bagi aturan pasar. Tapi di sisi lain, karena adanya organisasi internasional ini juga kadang timbul blok-blok persaingan. Itu dampaknya. Di satu sisi, organisasi internasional ini memiliki pengaruh, berperan dalam memberikan dasar hukum yang sah untuk aturan pasar. Namun di sisi lain, adanya organisasi internasional ini juga bisa jadi area persaingan. Contohnya apa? ASEAN, lalu OPEC, lalu G20. Itu kan organisasi-organisasi internasional semua tuh. Dan itu saling bersaing gitu. NATO, lalu eh, U, Uni Eropa, terus SACU, South African Custom Union itu membuat blok-blok yang saling bersaing. Itu sisi, dua dampak positif dan negatifnya. Lalu pembentuk keseimbangan kekuatan ekonomi. Nah, karena adanya organisasi internasional ini, akses eh, akses ke pembiayaan itu jadi lebih mudah. Lalu bisa juga memperkuat posisi geopolitik. Tuh, negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan organisasi internasional otomatis secara geopolitik juga lebih kuat gitu. Sederhananya ya, ada backingnya gitu loh. Lalu fragmentasi dan geoeconomics. Nah, jadi maksudnya apa? eh Kayak tadi ya, karena menciptakan zona-zona persaingan dagang. Nah, adanya organisasi internasional ini juga berdampak seperti itu. Jadi memecah-mecah setiap negara berdasarkan organisasinya, berdasarkan keanggotaan organisasinya, gitu. Sebenarnya memang tujuan organisasi internasional itu agar tidak terjadi fragmentasi. Tapi secara politis manusia itu secara general akan lebih mengutamakan kubunya, ya kan begitu kan? Gitu. Jadi dengan adanya organisasi internasional itu ya dua sisi lah. Bisa jadi memperlancar perdagangan, bisa jadi malah mempererat, mempersulit mempersulit arus perdagangan karena itu karena apa? Ngeblok ngeblok gitu loh jadi ngegeng, ya kan? Geng-geng gitu. Geng ASEAN. Nanti ASEAN buat perjanjian geng geng Asia Pasifik, geng Asia Timur gitu.
Makanya sebenarnya kalau tidak beda sama hukum bisnis nasional yang saklek ya. Kalau hukum internasional tuh nggak bisa terlalu saklek gitu teman-teman. Kan harus berdasarkan negosiasi kesepakatan yang itu. Jadi kita nggak bisa terlalu saklek kalau untuk case internasional. Nah, oke, saya kecilin dulu. Ini yang akan menjadi highlight teman-teman ketika teman-teman kerja nanti. Kenapa teman-teman sebagai orang logistik itu perlu belajar tentang geopolitik? Karena nanti jangan semoga tidak pernah terjadi, tapi kalau misalnya Indonesia terlibat perang ekonomi atau economic warfare itu akan berpengaruh sekali, apalagi di profesi teman-teman. Gitu. Teman-teman ngirim nih, misalnya Indonesia kena sanksi dari bukan yang kemarin ya, Indonesia tarif impornya dinaikkan oleh Trump 35%. Nah, itu nanti teman-teman pusing tuh ngitung bea 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 masuknya. Bea keluar barang itu aduh 35% nih BTKI-nya tinggi banget gitu. Itu yang mempengaruhi. Lalu kebijakan. Intinya kalau apalagi kalau yang sangat-sangat terdampak itu kalau teman-teman kerja di freight forwarding, lalu di pokoknya yang di bagian logistik dan supply chain itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Misalnya teman-teman procurement dari negara yang kena sanksi, kena embargo, nggak bisa masuk kan berarti. Misalnya Indonesia lagi mengembargo seluruh barang dari Cina. Sementara perusahaan teman-teman pengadaan suppliernya banyak dari Cina. Nah, gimana tuh? Makanya harus paham juga soal perang ekonomi, trade wars. Nah, jadi economic warfare itu adalah penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat tekanan atau paksaan untuk mencapai tujuan politik. Jadi ekonomi ini digunakan sebagai alat negara yang berkuasa untuk menekan negara yang lebih lemah untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, kebijakannya itu bisa jadi memaksa, bisa jadi membatasi, bisa jadi merombak hubungan ekonomi lawan. Tapi semuanya itu diatur secara ekonomi, soft power, bukan dengan tembak-tembakan pakai militer. Jadi, kalau dulu perang itu kan bawa senjata. Perang itu dulu bawa senjata, ditembak-tembakin negara musuhnya. Tapi kalau sekarang, perang itu cukup dengan komoditas, cukup dengan kebijakan. Itulah kenapa, walaupun kita lihat ya, kalau dibandingkan dengan Korea Utara, Korea Selatan itu eh, militernya nggak sekuat Korea Utara, tapi mereka soft powernya sangat-sangat kuat, teman-teman. Bargaining posisinya sangat-sangat kuat. Pertama, mereka sekutu Amerika. Kedua, ekspornya sangat tinggi. Dimanapun. Bidang teknologi. Apalagi kalau Korea, teknologi. Terus, apalagi mungkin teman-teman yang suka Korea. Apalagi? Kecantikan, Bu. Skincare, Nah, Bu. skincare ya. Tuh. Itu bargaining power mereka sangat kuat. Dan kalau misalnya nih, misalnya Korea nggak lagi konflik, ya, anggaplah Korea lagi konflik sama Indonesia, ya gampang. Gimana caranya? Ya udah, artis-artisnya nggak usah konser di sini. Protes semua kan? Itu pasti dan akan ada gelombang-gelombang protes gitu. Itu adalah perang ekonomi. Jadi negara itu menekan negara lainnya untuk memenuhi tujuan politiknya dengan soft power ini gitu. Tapi untungnya kalau kita lihat Korea itu secara kebijakan ekonomi nggak terlalu represif kayak Amerika ya, nggak terlalu harus neken gimana. Korea tuh masih termasuk yang kebijakan politiknya damai gitu. Nah, selanjutnya eh, dua bentuk utama dalam perang ekonomi itu apa? Jadi kan kalau perang ekonomi itu secara keseluruhan ya, kebijakan secara keseluruhan, bukan cuma dalam perdagangan aja. Bisa jadi pembatasan investasi, melarang investasi, menaikkan mata uang, yang gitu-gitu. Memperkuat mata uang, atau membatasi suplai dolar, misalnya kalau Amerika. Itu economic warfare itu adalah semuanya. Nah, bentuk yang paling utama dari perang ekonomi itu, yang pertama itu perang dagang.
Perang dagang itu situasi di mana negara-negara yang berperang saling menciptakan hambatan perdagangan antara satu sama lain. Jadi bales-balesan sederhananya itu kalau kayak kalian waktu kecil itu berantem yang satu ngelempar, yang satu bales ngelempar. Nah, trade wars itu juga gitu. Satunya ngasih tarif 35%, satunya bales juga ngasih tarif tinggi. Itu satunya ngasih kuota, satunya balas ngasih kuota. Satunya ngeblok embargo, satunya juga balas embargo. Nah, itu trade wars, upaya bales-balesan, upaya timbal balik dalam perdagangan internasional yang tujuannya untuk menciptakan hambatan perdagangan antara satu sama lain. Lalu yang kedua itu sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi atau economic sanctions ini adalah penalti. Penalti atau pembatasan yang ditetapkan oleh satu negara atau sekelompok negara juga bisa kepada negara lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menuntut agar negara yang dikenakan sanksi itu merubah kebijakan perdagangannya. Itu. Jadi misalnya kayak Indonesia menerapkan sanksi anti dumping ke Cina. Kenapa? Karena barang-barang Cina itu murah banget didumping ke sini. Dumping itu dibuang lah sederhananya. Nah, Indonesia akan menerapkan dumping itu sampai Cina nggak melakukan dumping lagi. Itu sanksi ekonomi. Kalau misalnya kayak eh Indonesia tuh nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu bukan bukan salah satu negara yang kebijakan perdagangannya agresif. Contohnya apa ya? Singapura, Singapura juga nggak. Yang lumayan kebijakan perdagangannya lumayan agresif itu sebenarnya Jepang. Cina itu agresif tuh. Jadi kayak memberikan sanksi. Uni Eropa tuh juga agresif kebijakan perdagangannya. CPO kita itu pernah dikenakan sanksi, nikel kita pernah dikenakan sanksi gitu. Sampai tuduhan yang dituduhkan ke kita itu terbukti tidak benar atau kita kalau memang terbukti benar kita sudah tidak melakukannya lagi. Gitu. Jadi sanksi itu akan terus-menerus ditetapkan sampai perbuatan yang dianggap salah itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah, perang dagang tadi ya, trade wars itu adalah sengketa ekonomi antara dua negara yang terjadi karena salah satu negara dianggap melakukan praktek unfair trade. Tuh. Ada positifnya, sebenarnya perang dagang itu ada positifnya, teman-teman. Yang pertama bisa melindungi industri domestik dari persaingan tidak sehat. Kenapa? Karena kan tadi yang ekspor, barang-barang asing itu dibatasi gitu. Jadi bisa melindungi industri domestik. Lalu bisa meningkatkan permintaan barang lokal. Karena tadi barang impor itu dibatasi. Lalu meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja domestik. Mengurangi defisit perdagangan karena fokusnya pada skop nasional ya kan. Lalu menghukum negara yang menerapkan unfair trade practice. Tapi ada kontranya juga. Karena saya termasuk orang yang pro pasar bebas ya teman-teman. Karena itu perang dagang ini sebenarnya kontranya juga gede. Yang pertama meningkatkan biaya produksi. Kenapa? Karena ada inefisiensi rantai pasok tadi. Seperti contohnya misalnya perusahaan tempat Ayu bekerja itu suppliernya rata-rata dari Cina. Tapi kita lagi perang dagang sama Cina. Otomatis harus ganti supplier. Dan belum tentu suppliernya sebaik supplier di Cina. Ya kan? Nah, karena itu perang dagang itu sebenarnya meningkatkan biaya produksi lokal karena inefisiensi rantai pasok tadi. Lalu mengakibatkan kelangkaan produk tertentu di pasar. Misalnya, coba teman-teman ada contoh nggak barang-barang yang kita sekarang cuma bisa impor, belum bisa menghasilkan sendiri? Apa coba contohnya? Kalau gandum, Bu, Gandum, iya gandum juga kita belum produksi sendiri ya. Nah, gandum misalnya. Gandum itu produsen gandum kita tuh impor gandum dari mana, Ayu? dari Australia, Bu. Dari Australia. Terus, ya gandum tadi contohnya. Anggaplah gandum ya.
Nah, kalau kita perang dagang sama Australia, otomatis pasokan gandum kita pasti berkurang jauh gitu. Bahkan bisa jadi langka. Itu akibat perang dagang. Dan kita jadi kurang nih pilihannya. Pilihan kita yang biasanya gandumnya itu kualitas A, grade A misalnya karena kita tadi perang dagang sama Australia, kita cuma punya grade B, grade C gitu. Yang terdampak sebenarnya kalau perang dagang itu yang paling terdampak adalah konsumen, kita sebagai konsumen. Pilihan kita jadi terbatas, produk-produk yang kita butuhkan jadi semakin langka gitu. Essence itu juga kalau apalagi di industri bakery ya, bahan-bahan kue itu masih banyak yang impor kita itu. Karena memang Indonesia ini kan iklim tropis itu jarang kurang kompatibel ya untuk menumbuhkan barang-barang untuk menumbuhkan bahan baku roti ya. Makanya itu makanan utama kita kan bukan roti gitu. Nah, selanjutnya adalah menurunkan pertumbuhan perdagangan internasional. Tadi ya karena eh, adanya hambatan-hambatan, maka perdagangan internasional juga lambat pertumbuhannya. Lalu memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kenapa memperlambat pertumbuhan ekonomi? Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya penyokong ekonomi terbesar itu ya selain aktivitas UMKM ya, adalah ekspor impor gitu. Jadi kalau misalnya terjadi perang dagang dan ekspor impor itu dibatasi, otomatis pertumbuhan ekonomi juga lambat. Jadi lambat karena hanya mengandalkan konsumsi domestik. Lalu yang terakhir memperburuk hubungan diplomasi dan pertukaran budaya. Tadi karena perang, ketegangan geopolitik, jadi berakibat pada hubungan diplomasi yang buruk, pertukaran budaya yang buruk. Gitu. Nah, selanjutnya adalah sanksi perdagangan. Tadi kalau kita sudah belajar tentang trade war, sekarang ini sanksi perdagangan. Sanksi perdagangan itu pembatasan. Enggak seketat perang dagang, tapi tetap ada batasan-batasannya. Gitu. Kalau misalnya tadi perang dagang ini malah sangat-sangat intens ya. Nah, kalau sanksi ini bisa agak sedikit longgar dan waktunya lebih pendek. Kalau perang dagang itu bisa bertahun-tahun. Kalau sanksi itu Pak bisa 1 tahun, nggak terlalu lama. Nah, beberapa bentuknya itu embargo. Embargo itu pelarangan total ekspor impor dari suatu negara ke negara lain. Lalu restriksi ekspor ya, restriksi ekspor impor ini pembatasan ekspor atau impor. Misalnya dengan syarat-syarat tertentu kayak harus ada lisensi, harus ada sertifikasi, yang gitu-gitu. Lalu tarif dan kuota. Itu sanksi perdagangan. Nah, selanjutnya eh nih tentang pengaruh kekuatan ekonomi besar. Jadi, kalau teman-teman lihat ya, di dunia ini ada 4 polar, ada 4 kutub geopolitik. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Cina, yang ketiga Uni Eropa, dan yang keempat Rusia. Ini kelihatan kan bloknya, AS sama siapa, Cina sama siapa, gitu kan. Biasanya USA itu ngeblok sama Uni Eropa karena mereka sama-sama liberal kan. Sementara China biasanya sama Rusia, tuh, sama-sama sosialis. Nah, makanya eh sampai sekarang pun blok barat, blok timur itu masih ada, walaupun nggak setegang dulu zaman perang dingin. Tuh. Nah, kekuatan-kekuatan ekonomi besar ini memiliki impact teman-teman. Jadi kalau 4 negara ini perang dagang, itu kerasa ke seluruh dunia. Anggaplah AS sama Cina aja deh, USA sama Cina yang perang dagang itu efeknya kan kerasa ke negara-negara lain kan. Tuh. Karena biasanya juga terdampak pada negara rekanan-rekanan mereka. Makanya 4 kekuatan besar ini sangat-sangat berpengaruh pada hukum perdagangan internasional. Pengaruhnya itu seperti apa? Yang pertama, norm setting. Norm setting lewat regulasi domestik nih. Norm setting lewat regulasi domestik dengan efek global. Tuh.
Maksudnya itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Norm setting ini maksudnya apa? Menurut teman-teman aja. Nah kan teman-teman? Saya, Bu, Boleh silakan, Tia. norm setting itu, Bu, ini membuat aturan dasar semua supaya semua orang tahu cara bersikap dan bertindak, Bu. Oke. Ya, thank you Tia. Jadi, norm setting itu teman-teman, norm setting lewat regulasi domestik itu maksudnya apa? Jadi, empat negara ini, sederhananya ya, empat negara superpower ini, kalau mereka udah buat kebijakan perdagangan, anggaplah yang domestik lah, itu pasti akan berpengaruh pada negara-negara lainnya. Contohnya apa? Contohnya Uni Eropa itu ada namanya REACH. REACH itu konvensi tentang aturan pengiriman dangerous goods. Teman-teman bisa cari ya, REACH. Nah, REACH ini padahal yang buat itu cuma Uni Eropa, tapi negara-negara lain harus ngikutin. Kenapa? Karena kalau mau berdagang sama trading partner di Eropa, mereka harus memenuhi standar REACH. Gitu. Jadi mau nggak mau, padahal mereka regulasinya tuh regulasi domestik mereka, tapi ngefeknya ke negara-negara lain. Gitu. Karena mau nggak mau negara lain yang trading partner sama dia harus ngikutin tuh. Kalau nggak bisa masuk barangnya. Itu. Lalu yang kedua, eksteritorialitas dan sanksi sekunder. Nah, maksudnya apa? Ini yang sering tuh Amerika Serikat nih. Amerika Serikat itu sering menetapkan sanksi yang di luar wilayah hukum dia, gitu. Maksudnya apa? Jadi contohnya tuh ya, sanksi perdagangan. Sanksi perdagangan misalnya eh kalau misalnya kayak ini udang cikande kita itu loh. Itu kan ada radiasi nuklirnya ya. Nah, itu kena sanksi tuh kita. Kena sanksi, di ban, nggak bisa masuk barang kita. Padahal kan sebenarnya kita bukan ini ya, bukan warga negara Amerika Serikat. Tapi karena skema hukum internasional dan Amerika termasuk pola kekuatan geopolitik, jadi mereka bisa tuh memaksakan sanksinya ke kita. Lalu penggunaan komoditas strategis sebagai leverage tadi ya. Tadi contohnya minyak tadi. Makanya walaupun walaupun Timur Tengah itu bukan negara superpower, mereka punya bargaining power yang kuat. Nah, kalau case-nya empat negara ini, mereka bisa menggunakan kuota, menekan dengan kontrol ekspor impor untuk memberikan tekanan geopolitik gitu. Contohnya Cina. Cina memberikan kuota ekspor pada kuota ekspor ke Amerika. Nah, itu adalah salah satu upaya balasan karena Amerika tadi menaikkan impornya kan. Jadi ya udah kami kuotain aja ekspor. Rasain tuh orang Amerika nggak bisa lagi pakai barang elektronik murah gitu. Sederhananya gitu. Karena saking superpowernya mereka ini. Lalu penciptaan rezim alternatif dan diplomasi hukum. Nah, maksudnya apa? Jadi empat negara ini saking kuatnya ya, saking sebegitu powerfulnya mereka, sampai mereka itu bisa menetapkan aturan regulasi yang sebelumnya itu didominasi oleh Amerika aja. Tuh, itu maksudnya penciptaan rezim. Lalu mempengaruhi penegakan multilateral. Jadi empat negara ini punya hak veto.
punya hak veto di PBB. Jadi mereka bisa mempengaruhi tuh keputusan PBB gimana, mempengaruhi juga keputusan organisasi internasional itu gimana. Karena mereka superpower gitu. Nah, jadi ada 4 aktor utama yang seperti yang saya jelaskan, ada Amerika, Uni Eropa, Cina, dan Rusia. Tuh. Polanya itu gimana? Jadi teman-teman, kalau Amerika Serikat itu biasanya bentuknya itu bentuk kebijakan geopolitiknya itu sanksi, sanksi finansial, tarif proteksionis gitu. Jadi kalau teman-teman lihat itu biasanya kalau Amerika itu naikin tarif impor, terus pokoknya tarif aja yang dimainin sama mereka tuh. Kenapa? Karena sebenarnya Amerika itu nggak punya bargaining power komoditas, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, Amerika itu salam, nggak punya komoditas yang bisa mereka jadiin leverage gitu. Yang nggak bisa, kalau Timur Tengah kan punya nih. Kalau kalian macam-macam sama kami putus pasokan minyak dunia. Itu punya. Jepang punya teknologi. Jepang punya bargaining power teknologi. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya Amerika ini nggak punya bargaining power di komoditas, teman-teman. Itu. Mereka apa sih? Ekspor Amerika itu. Tapi kenapa mereka jadi superpower? Ya selain karena tadi ya, karena mereka menang perang dunia, Amerika Serikat itu pasar yang sangat-sangat besar gitu. Jadi kalau kita kirim barang ke Amerika tuh pasti laku aja gitu. Karena orangnya banyak, warganya banyak. Warganya banyak dan sangat-sangat konsumtif orang Amerika itu. Makanya makanya biasanya bentuk pressure geopolitik mereka ya sanksi finansial, tarif, naikin tarif. Karena Amerika tahu orang-orang tuh butuh warga mereka sebagai pasar. Gitu. Nah, kalau Uni Eropa biasanya cara kebijakan geopolitik mereka itu dengan membuat regulasi yang ketat, kayak REACH, misalnya kayak konvensi tentang pengiriman dangerous goods, lalu konvensi tentang limbah nuklir, itu. Kenapa? Karena rata-rata organisasi internasional itu kan base-nya di sana. Rata-rata organisasi internasional dan panel-panel internasional law itu adanya di base-nya di Uni Eropa. Karena itu biasanya cara mereka menekan geopolitiknya itu dengan regulasi. Tuh. Mau nggak mau orang-orang juga ngikutin negara lain. Lalu kalau Cina ini banyak. Dia bargaining power mereka banyak. Barangnya, apalagi komoditasnya banyak kan, elektroniknya murah, suku cadang gitu. Makanya mereka kalau bentuk pola geopolitiknya Cina itu biasanya eh, mengancam melakukan disrupsi di rantai pasok gitu. Kalau misalnya kalian perang dagang sama kami, ya udah kami cut aja supply ini gitu. Lalu barang-barang industri itu kita masih banyak yang dari Cina. Karena murah, karena mereka itu murah. Makanya bargaining powernya sangat-sangat kuat di sini. Lalu kalau Rusia itu dia bargaining powernya biasanya menekan dari ekspor energi. Karena mereka gasnya itu tinggi. Gas alam di Rusia itu lumayan tinggi sebagai komoditas ya. Nah, ini yang jadi bargaining power mereka. Jadi kalau misalnya cara Rusia menekan negara lain yaitu dengan eh, membatasi ekspor energi. Jadi 4 negara ini punya pola masing-masing, teman-teman. Dan pola-pola ini otomatis berdampak ke negara-negara lain. Nah, ini tadi eh sebenarnya mirip sama ini ya. Jadi nggak usah saya bahas. Teman-teman bisa cari juga di Google. Contohnya ini apa yang mungkin yang saya highlight ini gangguan rute dan choke points ya. Karena ini yang akan sangat berdampak pada teman-teman saat teman-teman bekerja nanti. Gangguan rute dan choke points ini maksudnya apa? Jadi dengan adanya geopolitik, dengan adanya ketegangan politik,
rute perdagangan pasti juga terganggu gitu. Pasti akan terjadi hambatan misalnya ya. Misalnya jadi kayak contohnya kita transit Singapura itu salah satu pelabuhan transit terbesar. Misalnya kalau kita perang dagang sama Singapura contohnya ya. Berarti barang-barang kita nggak bisa transit lagi tuh ke Singapura. Dan otomatis harus muter nyari jalur yang lain. Sederhananya gitu. Itulah kenapa geopolitik itu berpengaruh sekali. Apalagi gangguan rute ini. Teman-teman logistik kan, itu akan berpengaruh. Nah, kalau pada ekspor impor Indonesia, geopolitik ini yang pertama dampaknya ya, pembatasan larangan ekspor. Pembatasan larangan ekspor ini akan mengancam keamanan rantai pasok, supply chain disruption. Nanti teman-teman semester 5 di mata kuliah pengadaan dan pengelolaan pemasok itu akan belajar tuh supply chain disruption. Saya nggak tahu masih nanti tahun depan masih saya yang ngajar atau enggak ya. Kalau masih saya yang ngajar berarti teman-teman akan ketemu saya lagi di sana. Nah, jadi yang kedua adalah resource nationalism. Ya tadi karena terjadi geopolitik, terjadi perang dagang, dampaknya adalah Indonesia mau nggak mau harus mengoptimalkan menggunakan pasokan dari dalam negeri. Bagus, sebenarnya bagus. Karena apa? Karena eh, kita mau nggak mau produsen kita akan dituntut untuk meningkatkan kualitasnya. Tapi apakah itu, tapi pasti akan ada kekurangannya kan ya, kekurangan. Karena produsen kita belum seefisien supplier kita yang dari luar negeri misalnya. Lalu perang ekonomi, lalu gangguan jalur maritim dan transportasi tadi ya, karena kebijakan-kebijakan geopolitik itu akan mempengaruhi jalur-jalur logistik, jalur-jalur transportasi, dan yang terakhir itu orientasi geopolitik. Orientasi geopolitik, perjanjian ekonomi regional dan blok ekonomi. Karena tadi, karena adanya geopolitik, ada timbul juga blok-blok ekonomi. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh silakan, Ayu. Dalam kasus geopolitik ini juga kita pernah dengar kasus pemboikotan gitu kan, Bu. Jadi proyek, Mm-mm. contohnya kayak perang antara Israel dan Palestina, di mana orang yang dukung orang yang dukung Israel, negara yang dukung Israel, eh, produknya itu bakal dibatasi sama orang yang dukung Palestina gitu. Mm-mm. Jadi kalau dalam kasus ini tuh WTO itu berperan nggak, Bu, dalam mengatasi kasus ini gitu? Apa ada kebijakan gitu? Contohnya kayak emang pemboikotan itu diperbolehkan ya, Bu? Oke. Boykot itu sebenarnya kalau di dalam WTO itu nggak boleh sebenarnya. Tapi alasan boykot ini kan karena humanity ya, gitu. Jadi makanya WTO juga tidak melarang ya, karena HAM itu di atas segalanya. Makanya kemarin pemboikotan dengan alasan karena Israel melakukan pelanggaran HAM kan ya. Boykot itu didasari karena Israel melakukan pelanggaran HAM dan negara produk-produk yang mensupport Israel itu kan juga mengirimkan bantuan dana untuk mendukung pelanggaran HAM berarti. Alasan pemboikotannya itu sebenarnya itu. Makanya karena HAM itu di atas segala-galanya, WTO juga nggak menindak boykot itu. Dan sebenarnya nggak terlalu ngefek ke disrupsi perdagangan sih ya. Karena produk lain kan masih masuk. Yang diboykot kan hanya produk-produk tertentu aja. Gitu. Nggak semua produk dari luar negeri, tapi hanya produk yang terafiliasi aja gitu. Makanya WTO juga nggak mengambil tindakan di sana. Eh, Bu, sedikit lagi. Mm-mm. Jadi kalau udah jadi boykot itu ada nggak batas waktunya? Kapan produk itu berhenti di boykot? Oke, seharusnya kalau boykot dengan alasan perdagangan ya,
seharusnya harus ada batas waktunya. Karena boykot itu adalah semacam kebijakan temporer. Jadi nggak boleh sampai saat yang tidak ditentukan. Kalau in case Palestina, Israel ini kan boykotnya itu sampai mereka gencatan senjata, gitu. Harus ada batas waktunya untuk boykot. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi teman-teman kemarin kan udah dijelasin ya soal asesmen PBL. Nah, ini belum sempat saya upload di Learning, tapi hari ini akan saya upload di Learning. Jadi teman-teman, kalau kita biasanya ada activity learning kayak case study, hari ini saya minta teman-teman untuk menyelesaikan asesmen PBL-nya. Asesmen PBL, asesmen peka PBL ya. Jadi setelah ini teman-teman asinkron mengerjakan asesmen PBL dan nanti dikumpulkan. Nanti akan saya infokan di grup kalau draftnya sudah, kalau pertanyaan list pertanyaannya sudah saya upload di Learning ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya absen? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Kita, UTS kita itu yang Ibu suruhin ya, Bu? Atau kita nanti ada kuis untuk UTS lagi? UTS kita ada UTS-nya lagi, ada pertanyaannya lagi, ada kuisnya. Biasanya via Learning sih. Jadi teman-teman, asesmen peka PBL ini adalah eh progres. Kami harus melacak progres teman-teman sudah sejauh mana. Dan itu ada beberapa guidelines untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan eh, ke narasumbernya. Nah, untuk sementara teman-teman isi aja asesmen peka PBL-nya ini sesuai dengan progres teman-teman. Kalau memang belum dapat, ya boleh ditulis belum dapat, tapi sebaiknya udah dapat ya, walaupun teman-teman belum eksekusi wawancara. Seharusnya teman-teman udah dapat gambaran mau ke perusahaan mana dan komoditasnya apa. Oke, saya absen dulu ya. Boleh on cam dulu teman-teman? Rizka, Hadir, Ibu. Datya, Hadir, Bu. Adinda, Hadir, Bu. Maria,